orang tua agak curiga nih, mungkin harus dibawa ke rumah sakit berobat gimana. Berobatlah ke rumah sakit, kebetulan di rumah sakit di Bandung begitu. Tapi setelah diperiksa ini itu ternyata apa katanya yang diagnosis pertama tuh saraf kejepit. Nah dari situ agak kok saraf kejepit, padahal kan nggak pernah angkat-angkat berat apa gimana gitu. Setelah kakak tahu sakit apa, langsung cari tahu ya tentang TB itu sendiri. Takut tidak kak waktu itu Iya. rasanya setelah Kalau tahu? disebut panik, panik apalagi kan nggak pernah sakit, paling sakit cuma panas dingin, demam, masuk angin gitu. Ini sebenarnya sakit, dikasih kok sakitnya kayak begini gitu. Apalagi yang lebih panik tuh lihat orang tua gitu kan, kesian orang tua gitu kan, kelihatannya gitu. Kalau disebut stres, stres dikasih sakit begini karena hampir pas sakit itu bed rest gitu, nggak bisa kemana-mana. Untuk sekedar keluar aja itu butuh perjuangan, paling bangun tidur makan ke air, diem di ruang TV gitu balik lagi gitu, karena kalau untuk keluar keluar itu jarang begitu. Alhamdulillah sekarang diberi kekuatan, diberi kesehatan untuk bisa kesana ke klinik lagi gitu. Alhamdulillah lebih baik ya kak berarti sekarang. Kalau orang tua, keluarga sendiri begitu tahu kakak sakit TB waktu itu responnya bagaimana kak? Kalau untuk orang tua mungkin pertama ya namanya ke anak pasti sedih gitu. Kok nggak nyangka gitu dikasih ujian kayak begini. Tapi alhamdulillah punya orang tua apalagi ayah dan ibu selalu support. Kamu bisa, kamu sembuh. Ayo bisa sembuh kok bisa. Terus dokternya juga dorongan dari dokter paru, dokter tulang belakang juga semua pada bilang bisa, TB ini bisa sembuh, TB ini kamu bisa, apalagi kamu masih muda selalu jadi pedoman sampai sekarang motivasi itu, TB itu bisa sembuh, bukan hal mengerikan, udah nggak apa-apa, kamu kuat kok. Nah dari situ mungkin bangkit sedikit-sedikit ya, mungkin yang namanya orang mungkin ada fase di bawahnya mungkin sedikit-sedikit bangkit, dan alhamdulillah sekarang bisa, ya kalau untuk diceritakan kalau bisa mah pengen nangis ini, tapi kalau setelah dipikir-pikir ini namanya ujian kan dari Tuhan, kita kan nggak mau ujian ini. Oke, jadi untungnya alhamdulillah keluarga semuanya mendukung ya kakak menuju Iya alhamdulillah keluarga semua mendukung, dari pihak manapun juga nggak ada yang mengucilkan gitu, karena kan kebanyakan kasus ada orang yang sampai dikucilkan gitu, diasingkan ya. gitu. Alhamdulillah orang tua keluarga semua pada support gitu, bahkan teman-teman juga semua pada apa ngasih support untuk ayo yuk bisa semua, ayo yuk bisa, kamu bisa gitu. Alhamdulillah, berarti memang seluruh lingkungan itu mendukung ya, mendukung kakak untuk terus berjuang sembuh gitu ya. Untuk pengobatannya sendiri bagaimana waktu itu? Untuk pengobatannya sendiri mungkin pengobatannya di awal-awal itu karena kan orang nggak biasa minum obat banyak kan kak. Iya. Terus satu kali minum obat itu, apalagi obatnya yang namanya obat pecahan, kita kok banyak gitu sampai 8 apalagi 10 butir gitu. Itu pagi-pagi diminumnya, minum obat pagi-pagi terus banyak orang kalau sarapan kan sarapan bubur, nasi kuning. Ini sarapan obat gitu kan. Orang tua juga sampai ketawa-ketawa, tapi namanya pengen sembuh gitu kan, eh, akhirnya dijalanin aja gitu, nggak kerasa juga dari 1-2 bulan yang awalnya obat pecahan gitu, naik 3-4 bulan ke sini naik obat
obat paket akhirnya gitu. Oh diganti obat, oh berarti makin lama makin sih kalau kalau kondisi tubuh baik sudah sehat, berarti dosis obatnya juga diturunin. Oh baru tahu begitu. Mungkin untuk gejala kayak gatal gitu di awal-awal paling kayak gatal-gatal sedikit lah gitu. Yang paling kaget tuh orang tua dan saya sendiri tuh lihat air kencing gitu kan berwarna kan gitu. Ih, kok berwarna gitu. Tapi kata dokter yang di sana nggak apa-apa, ini reaksi obat wajar namanya. Oh iya dokter. Jadi ada ikatan antara dokter dan pasien tuh harus ada, jadi harus sering komunikasi. Oke, jadi memang awalnya berat ya, panjang ya. Oh iya. Iya awalnya pasti berat ya namanya nggak biasa minum obat banyak kan, itu nggak biasa sakit juga. Waktu itu kan banyak obat yang harus diminum, terus panjang lagi pengobatannya. Waktu itu Kak Ayub bagaimana caranya untuk sampai di titik ini begitu untuk terus lanjut mau pengobatan? Untuk terus pengobatan mungkin peran orang terdekat, contohnya saya sendiri orang tua gitu, terus support gitu. Jangan sampai lewat begitu kan gitu. Terus selalu diingatkan, hari ini udah minum obat belum? Hari ini udah minum obat belum? Terus suka setel alarm juga gitu untuk mengingat oh hari ini belum minum obat begitu. Dan ya namanya pengobatan itu paling sulit di awal, tapi kalau sudah berjalan ya nggak kerasa. Jadi udah sekarang rutin aja setiap pagi-pagi sebelum makan apa minum obat dulu, itu minum obat TB-nya dulu kan begitu. Makanya untuk teman-teman yang sakit TB itu jangan merasa saya sembuh nih begitu. Udah pengobatannya di stop tiba-tiba, jangan gitu. Lebih baik ikuti saran dokter aja. Oke, ya harus terus semangat ya untuk selesaikan sampai akhir walaupun mungkin dirasa sudah lebih sehat tapi harus diselesaikan ya untuk pengobatannya. Kalau Kak Ayub sendiri sekarang sudah pengobatan bulan keberapa, Kak? Jalan pengobatan 9, jalan ke 10 bulan Kak untuk sekarang. Wah sudah panjang. Karena awal pengobatan tuh September, kurang hitungan tuh September ya. Wah ya sudah panjang ya, sudah melewati ya setengah waktu pengobatan ya jadinya. Iya. Oke. Dan keluhan-keluhan di awal pengobatan memang ada, tapi memang harus percaya sama dokternya ya. Kalau ini memang efek samping obat saja, tidak berbahaya ya. Justru kita lebih butuh obatnya ya Kak. Iya, itu mungkin kita juga harus sering bertanya ke dokter, terus harus sering buka informasi yang awalnya kita nggak tahu, jadi tahu kan oh ini penyakit kita gitu kan begitu. Karena ada istilah sehat itu mahal, emang benar sehat itu mahal Kak begitu. Iya benar ya, dan butuh perjuangan ya Kak memang untuk menyelesaikan pengobatan ini. Iya memang butuh perjuangan, apalagi setelah sebelum dioperasi itu, pas mau masuk meja operasi itu pemikiran tuh udah kesana kemari, udah mikir tuh udah aneh-aneh gitu pas mau masuk meja operasi gitu. Setelah beres operasi pun ya namanya operasi pasti ada yang namanya sakit gitu, tapi ya sakit di awal, lebih baik sakit di awal begitu kan. Akhirnya kembali setelah beres operasi ke tulang belakang, sering kontrol, alhamdulillah kontrol nyatakan beres, tinggal sekarang parunya yang harus sampai tuntas begitu. Setelah operasi pun masih terasa cukup sulit ya di awal-awal, mungkin masih nyeri-nyeri, tapi begitu terus dijalankan, lanjut terus pengobatannya semakin membaik ya Kak sampai sekarang. Alhamdulillah sekarang membaik untuk keadaan. Yang asalnya jalan sulit sekarang jalan, alhamdulillah. Yang susah ibadah ke masjid awalnya, sekarang ke masjid untuk gerakan sekarang lancar, belum disebut lancar tapi dimaksimalkan untuk gerakan ruku dan duduk di antara dua sujud lancar. Di inilah dipaksa, yang namanya orang kan harus usaha ya kan.
Dan untuk sekarang bisa kesana kemari gitu, alhamdulillahnya dokter yang menangani juga selalu ngasih semangat setiap kontrol gitu begitu. Oke, jadi semuanya jadi lebih baik ya Kak, dari awalnya nggak bisa jalan jadi udah bisa sampai ke masjid lagi gitu ya. Untuk benjolan di punggungnya juga apa masih ada atau bagaimana? Kalau untuk benjolan sekarang nggak ada, paling bekas sayatan operasi yang masih ada gitu. Oke, jadi memang lebih baik semua ya. Tapi kita Alhamdulillah. harus masih tetap selesaikan pengobatannya ya Kak berarti. Iya masih harus selesaikan pengobatannya, walaupun ya sekarang kondisi badan sudah membaik, tapi kadang selalu ada dalam hati kecil tuh mikir harus minum obat terus begitu kan, udah sembuh ini, tapi kalau balik lagi dipikir ya udah dijalanin aja, nanti kalau sampai bilang kata dokter beres, beres diikuti aja saran yang lebih bagus begitu kan. Oke, berapa lama lagi Kak ini pengobatannya kalau menurut dokter? Mungkin 1 tahun 12 bulan, kan perhitungan tuh Agustus September, bentar lagi. Oke, jadi sisa beberapa bulan lagi ya Kak. Semoga lancar terus ya Iya, nanti sampai akhir. siap. Oke, waktu pincang nggak bisa jalan apa sampai harus pakai kursi roda, sampai mati rasa, seperti itu nggak Kak? Enggak, alhamdulillah kalau untuk yang pincang itu nggak sampai pakai kursi roda atau menyulitkan gitu. Tapi itu dipaksakan untuk jalan, jalan begitu. Tapi ya jalannya walaupun jalan pincang gitu. Karena kan eh, kalau lihat orang lain yang sampai pakai kursi roda atau enggak pakai apa didorong pakai bed cover kayak begitu kan, lihatnya itu penyakit, saya tuh jadi takut gitu, disehatin aja, dipaksa-paksa terus, tapi setelah dipaksa-paksa ke sini mungkin harus memang naik meja operasi begitu. Oke, memang harus dijalani aja ya semuanya. Kalau dari kakak sendiri selama sakit TB ini, bagaimana lingkungan selain keluarga melihat kakak? Apakah masih ada stigma-stigma tertentu mengenai TB di lingkungan kakak atau seperti apa? Kalau untuk di lingkungan sendiri sekarang lebih mungkin mengedukasi untuk ke orang-orang begitu, apalagi yang di lingkungan kan ada perokok, sebagian diusahakan jangan merokok dekat anak-anak, kalau merokok jangan di rumah begitu, kalau bisa berhenti merokok gitu kan gitu. Terus diedukasi juga ke keluarga-keluarga lain kalau ada apa, ini penyakit TB itu bukan penyakit apa ya mengerikan gitu, ini bisa sembuh, toh saya sendiri contohnya saya aja bisa sembuh gitu, karena ya semua juga harus percaya sama diri sendiri, intinya harus niat dari diri awalnya juga gitu. Keren, berarti kakak jadi ikut mengedukasi orang sekitar juga ya, dan Iya, ikut alhamdulillah. menyemangati kalau Alhamdulillahnya sesama setelah pasien. dapat katakanlah hikmah gitu dari Tuhan, oh mungkin ini hikmah dari Tuhan, harus banyak bersyukur gitu kan, jangan apa terlalu pola hidup juga kan yang awalnya jelek sekarang harus dijaga, kesehatan yang asalnya jelek sekarang harus benar-benar dijaga baik-baik, ini titipan Tuhan kan begitu, harus sayang sama diri sendiri lah intinya. Iya, jadi banyak hikmah ya Kak justru yang dapat kakak terima dari pengalaman kakak selama menjalani penyakit TB ini ya, beserta pengobatan-pengobatannya. Oke, kalau dari keluarga sendiri, kalau sebelumnya apakah memang juga sudah tahu penyakit ini atau akhirnya setelah kakak tahu baru menjelaskan ke keluarga kalau ini penyakit TB ini seperti apa sih, seperti itu? Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, yakin pada diri sendiri, berdoa pada Tuhan, pada Allah gitu, ibadah. Selama menjalani pengobatan TB ini yang paling memberikan dukungan terbesar itu dari mana Kak?